tanah di Krapyak RT 2 RW 10 kalau tidak salah ya. Di lokasi di mana saat ini viral terjadi katanya pembongkaran bangunan cagar budaya, yaitu bekas Teten Baluwati Kraton Kartosuro. Nah, pada kesempatan ini kami ingin memberikan keterangan mewakili klien kami ya, karena hari ini klien kami tidak bisa hadir sehubungan kemarin pada saat pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Surakarta dalam kondisi tidak sehat. Ya, dalam kondisi tidak sehat. Jadi kemarin saya dalam hal ini memang berdua bersama menemani Pak Burhanuddin atau Mas Burhanuddin di Kejaksaan Agung, diperiksa oleh Kejaksaan Agung di Kejari, Sukoharjo. Ada 7 pertanyaan yang diajukan kepada kami. Kalau boleh kami membagi, ada 2 persoalan hukum yang ditanyakan. Yang pertama terkait dengan bagaimana kepemilikan tanah, dan yang kedua terkait dengan BCB-nya. Nah, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan, mungkin ada yang sudah menerima rilis dari kami. Jadi rilis ini juga lah yang kami serahkan kepada kepada Kejaksaan Agung. Jadi ini sudah kami serahkan ke Kejaksaan Agung, yang belum kami serahkan kepada BPCB. Di dalam rilis kami, kalau kami menyebutnya dengan opini hukum kami, di dalam opini hukum kami dengan tegas kami memberikan gambaran, hanya bicara normatif hukumnya saja, bahwa fakta dari penemuan kami di firma hukum Bambang Haribo SN Associate, justru yang muncul adalah banyaknya aturan-aturan hukum yang belum dilaksanakan, belum dijalankan. Nah, karena itu mungkin nanti saya akan menerangkan terkait dengan aturan hukumnya, sementara nanti rekan saya Pak Ari Setioko akan menjelaskan terkait posisi hukumnya dari klien kami, apakah dia itu melakukan dengan kesengajaan atau melakukan tidak dengan kesengajaan, karena itu penting dan perlu harus disampaikan kepada masyarakat. Saya akan memulai dari setback kemarin waktu pertanyaan di Kejari. Pertanyaan yang jelas ditujukan kepada klien kami adalah bagaimana klien kami bisa memiliki tanah tersebut. Karena ada persepsi di tengah masyarakat bahwa klien kami itu membeli bangunan cagar budaya. Jadi tanah tersebut adalah tanah bangunan cagar budaya. Kemudian klien kami memproses untuk sertifikat hak miliknya. Karena itu kami hari ini akan menegaskan klien kami membeli tanah tersebut sudah dalam bentuk sertifikat hak milik. Jadi bukan dalam bentuk letter C. Tidak. Dan sertifikat hak milik itu atas nama Ibu Lina. Pemiliknya tinggal di Temanggung. Di Lampung. Jadi pemiliknya di Lampung. Proses terjadinya jual beli itu terjadi tanggal 17 Februari 2022, di mana klien kami bersama Bu Lina pergi ke notaris. Ya, pergi ke notaris, kemudian dicek sertifikatnya, betul sertifikatnya asli, betul tidak ada hak tanggungan, alias sertifikat itu tidak bermasalah. Kemudian transaksi berjalan. Disepakati harga tanah tersebut seluas 682 meter itu sebesar 850 juta rupiah. Hari itu tanggal 17 Februari baru dibayarkan sebagai tanda jadi sebesar 100 juta rupiah. Ya, jadi tanggal 17 Februari itu baru dibayarkan 100 juta rupiah. Kemudian tanggal 7 April kemarin 2022 dibayarkan kembali atau ditransfer kembali sebesar 300 juta rupiah. Jadi total baru dibayarkan 400 juta rupiah. Ya, sisanya 450 juta rupiah disepakati sampai dengan akhir bulan Oktober 2022 akan dilunasi secara bertahap. Ya. Nah, menjadi pertanyaan,
sekaligus mematahkan pernyataan bahwa klien kami yang mengurus sertifikat hak milik. Posisi sertifikat saat ini ada di tangan notaris. Kenapa? Karena uangnya belum terjadi pelunasan, jadi belum terjadi AJB, akta jual beli. Jadi sama sekali klien kami tidak pegang sertifikat apapun, sama sekali tidak. Ya. Terkait dengan apakah klien kami sudah mengajukan IMB, jelas belum. Kenapa belum? Karena memang sertifikatnya yang menjadi persyaratan untuk pengajuan IMB tidak dipegang. Kemarin dipertanyakan juga di kejaksaan, apa rencana kedepannya tanah tersebut. Dijawab oleh klien kami bahwa tidak atau belum ada rencana, karena memang saat ini fokusnya adalah melunasi dulu kekurangan yang 450 juta. Ya, jadi kalau dikatakan bahwa tanah tersebut mau dijadikan kos-kosan, selama ini beredar di media, bahkan ada yang mau dijadikan bengkel. Pada kesempatan ini kami selaku kuasa hukum mengatakan itu tidak benar sama sekali. Jadi tidak benar bahwa tanah di objek yang saat ini sedang menjadi persoalan akan dibangun kos-kosan ataupun bengkel, itu tidak benar. Karena kemarin itu langsung diucapkan di depan tim pemeriksa dari Kejaksaan Agung. Ya. Jadi terkait dari sisi tanah, memang murni klien kami melakukan jual beli seperti halnya masyarakat pada umumnya. Nanti akan saya tunjukkan sertifikatnya juga, salinan sertifikatnya. Lalu terkait juga dengan bagaimana pemilik sebelumnya bisa mendapatkan tanah, ya jelas klien kami tidak tahu. Klien kami tidak tahu. Yang diketahui dari bunyi di sertifikat itu bahwa tanah ini merupakan hasil dari akte waris. Jadi sebelumnya tanah tersebut dimiliki oleh 7 orang. Tahun 2014 sertifikat itu keluar. 2015 kemudian dipecah. Ya, dipecah dengan akte waris. Ya, jadi semuanya itu ada dasar hukumnya. Ya, kalau ditanya bagaimana bisa mendapatkan sertifikat hak milik atau kemudian tanah itu berubah kepemilikannya, tentu klien kami tidak tahu. Ya, klien kami tidak tahu. Lalu terkait dengan BCB, yang kedua yang dipertanyakan oleh Kejaksaan Agung, klien kami dengan tegas mengatakan bahwa terkait dengan PCB dia tidak tahu bahwa tanah itu adalah PCB. Kenapa? Karena ketika membeli tanah tersebut, pihak penjual juga tidak mengatakan tanah tersebut adalah PCB. Sama sekali tidak ada. Kedua kali juga di situ tidak ada papan-papan pengumuman yang menyatakan terkait dengan bangunan cagar budaya. Sama sekali tidak. Ya. Kalau kami boleh melakukan kronologi, kenapa kemudian muncul yang namanya perobohan tembok. Sekali lagi kami dari firma hukum tidak mengatakan itu perusakan karena masih prematur. Saya mengatakan masih prematur itu kan ketika merusak berarti ada niat dong. Niatnya seperti apa kan kita yang harus perdalam, nanti Pak Aristi yang akan menegaskan tentang dolus dan culpa. Ya. Terkait dengan peristiwanya itu adalah pada tanggal 17 April 2022. Klien kami menyewa eskavator. 17 Februari 22 sore eskavator datang ke lokasi. Tanggal 18 April 2022 mulai dilakukan pembersihan. Jadi awalnya klien kami itu mau membersihkan, kemudian didatangi oleh Pak RT setempat dan kemudian juga beberapa warga yang minta agar di atas lahan yang berupa ilalang, ya, terus juga banyak pohon yang berdiri di atas tembok. Jadi di atas ketinggian tembok 3 meter lebih itu ada pohon. Kami masih ada fotonya juga. Itu masih banyak pohon-pohon berdiri dan itu membahayakan pengguna jalan. Ya, membahayakan pengguna jalan. Karena itu Pak RT meminta untuk dibersihkan. Ya, kalau teman-teman media kan pasti sudah ke lokasi ya.
itu kan kalau kita boleh bercerita, jalan masuk satu-satunya kan antara gedung obat dengan TKP. Itu ada jalan. Nah, posisi Begu itu ada di sisi utara. Ya, kalau saya gambarkan posisi Begu ada sisi utara sini. Nah, pada saat pembersihan itu dengan jalan di bahasanya dibersihkan menuju ke selatan. Jadi ke sana. Nah, tumpukan sampah itu selama tanggal 18 sampai 20 ada di sisi sebelah selatan. Pertanyaannya atau permasalahannya bagi klien kami adalah bagaimana cara membuang sampahnya. Ya, karena di situ juga ditemukan ular kemarin. Nah, akhirnya mohon maaf ini tidak mencari kesalahan atau apapun. Jadi sekali lagi saya di sini hanya bicara kronologi. Karena apa? Karena kronologi ditandatangani oleh klien saya bahwa terjadinya perobohan sebagian tembok 6 meter kali 3 meter itu lebar kurang lebih sekitar 1,5 ya Mas ya, 1,5 meter itu usul dari Pak RT. Pak RT yang mengusulkan, sudah Pak, dilubangi saja. Ya, dilubangi saja. Karena itulah kemudian Begunya cukup nyenggol sedikit langsung roboh. Itu. Jadi peristiwanya seperti itu. Nah, hanya nggak tahu bagaimana besok paginya tanggal 22 persoalan ini naik ke atas dan semakin lama semakin naik. Jadi persoalan apakah BCB atau tidak BCB, saksi klien saya itu semuanya mengatakan memang tidak pada tahu karena tidak ada sosialisasi. Tidak ada sosialisasi dari pemerintah bahwa itu adalah bangunan cagar budaya, juga tidak ada papan pengumuman sebagaimana yang ada pada sisi bagian selatan tembok keraton. Jadi sekali lagi itu kan tembok yang dirusak, tembok Baluwarti. Di sisi selatan ada tembok yang masih utuh, itu adalah tembok Cepuri Keraton. Ya, Cepuri Keraton. Nah, di tembok sebagian selatan itu memang ada papan pengumuman. Tapi setelah kami mencoba untuk menanyakan siapa yang membuat, itu kita bisa membuktikan bahwa itu bukan dibuat oleh pemerintah. Kenapa saya bisa mengatakan itu tidak dibuat oleh pemerintah? Karena tidak ada logo Pemda. Kan kalau itu buatan pemerintah kan harusnya ada logo Kabupaten Sukoharjo, kemudian tulisan bahwa bangunan ini cagar budaya dilindungi undang-undang. Harusnya seperti itu. Ini tidak ada sama sekali. Nah, karena itulah kami dari kuasa hukum kemudian melakukan pengkajian. Dari pengkajian itulah kemudian muncul opini hukum ini. Ya, opini hukum kami dasarkan dari 2 peraturan. Yang pertama adalah Undang-Undang Cagar Budaya 11 2010. Yang kedua adalah Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60. Masing-masing punya peraturan pemerintah atau PP, yaitu untuk Undang-Undang Cagar Budaya adalah PP-nya nomor 1 tahun 2022 yang baru ditandatangani oleh Presiden tanggal 3 Januari 2022. Sementara yang satunya adalah PP 224 tahun 61 terkait dengan land reform atau pembagian tanah dan ganti kerugian. Jadi semuanya sudah saya paparkan di dalam opini hukum yang saya buat sebagai dasar untuk rilis hari ini, bahwa yang namanya Undang-Undang Cagar Budaya 11 2010 itu memang menegaskan setiap orang hukumnya wajib untuk melindungi cagar budaya. Itu jelas ya. Apa itu cagar budaya? Pasal 5-nya juga ada. Saya sudah paparkan dengan dasar masing-masing pasal ya. Jadi kita tidak bicara pada aspek asal-asalan, tidak, tapi kami semuanya mendasarkan kembali kepada normatif hukum ya. Seperti halnya pasal 1 Ketentuan Umum angka 1 menegaskan cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan bla 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 bla. Nah, di sini harus melalui proses penetapan. Pasal 1 angka 1
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dengan tegas mengatakan untuk dikatakan itu sebagai cagar budaya harus dengan proses penetapan. Pertanyaannya, apakah tembok beteng Kartosuro sudah diberikan penetapan? Sampai hari ini belum. Kenapa? Karena dari informasi yang saya terima, tim ahli cagar budaya baru memberikan rekomendasi pada tanggal 25 April tahun 2022. Jadi setelah peristiwa tanggal 21 April. Proses itu baru, tahapan proses penetapannya baru sampai pada rekomendasi tim ahli cagar budaya diberikan. Diberi waktu 30 hari kepada bupati untuk mengesahkan. Ini belum ada 30 hari. Jadi dengan kata lain, tembok itu belum mendapatkan penetapan. Persoalannya, nah ini kita bicara hukum ya. Di dalam Undang-Undang Cagar Budaya, ketika itu didaftarkan sebagai yang namanya cagar budaya, maka pada saat itu juga diberikan label sebagai ODCB, objek diduga cagar budaya. Ketika diberi label ODCB, maka yang muncul adalah sudah harus dilakukan perlindungan sebagaimana cagar budaya, walaupun belum cagar budaya. Itu. Nah, ODCB yang data sudah kami dapatkan didaftarkan oleh pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun 2015. Jadi beteng Keraton atau boleh dikatakan tembok Keraton Kartosuro itu atau bekas Keraton Kartosuro itu didaftarkan oleh pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun 2015. Dari tahun 2015 sampai sekarang terjadi kekosongan hukum. Kan harusnya 2015 ya, seyogianya 2016 sudah ada tim ahli cagar budaya dong untuk melakukan pengkajian. Tapi ternyata tim ahli cagar budaya Kabupaten Sukoharjo baru disahkan oleh Bupati akhir Januari 2022. Itu yang terjadi. Jadi kesan yang muncul kan saat ini yang ada adalah masyarakat menjustifikasi bahwa saudara pemilik lahan itu adalah yang salah besar. Tapi fakta hukumnya Undang-Undang Cagar Budaya berikut dengan PP 1 2022 itu belum dilaksanakan sama sekali. Karena kalau kita bicara PP 1 2022 terkait dengan tim ahli cagar budaya pada pasal 30 maaf, sebentar. Pada pasal 32 ya, pada pasal 32 ditegaskan tim ahli cagar budaya supaya ini jelas sih Mas. Tim ahli cagar budaya. Pasal 34 ayat 5 PP 1 2022, bukan 32 tapi 34 ayat 5 ditegaskan bahwa ketentuan tentang tata kerja tim ahli pengangkatan, penghentian serta tata kerja tim ahli cagar budaya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri. PP-nya dibuat atau disahkan 3 Januari 2022 ya, dan sampai sekarang permennya belum ada terkait tim ahli cagar budaya. Jadi disinilah letaknya, kita mau menunjukkan bahwa masih banyak kekosongan hukum, ada persoalan-persoalan hukum terkait dengan pelestarian cagar budaya, yaitu apa? Instrumennya belum lengkap. Ya. Jadi terkait dengan cagar budaya seperti itu, sementara terkait dengan kepemilikan tanah, perlu diketahui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 Diktum keempat dengan tegas mengatakan tanah bekas swapraja dan swapraja. Bekas swapraja itu seperti Keraton Kartosuro itu dianggap bekas swapraja. Seperti bekasnya Majapahit, ya, Pajang itu bekas swapraja. Serta
tanah swapraja itu seperti Keraton Solo, Keraton Jogja, Mangkunegaran itu adalah tanah swapraja, dengan sendirinya menjadi milik negara. Jadi diktum ke-4A Undang-Undang Cagar Budaya, Undang-Undang Pokok Agraria 560 dengan tegas mengatakan tanah-tanah eks swapraja dan bekas swapraja berubah menjadi milik atau dikuasai oleh negara. Itu tegas dikatakan. Ya, jadi yang terjadi di tanah Kartosuro itu atau bekas Keraton Kartosuro itu sendiri adalah tanah-tanah milik negara, bukan milik keraton. Ya, tanah-tanah milik negara, sehingga diberlakukan juga terkait dengan tanah-tanah negara tersebut dengan PP nomor 224 tahun 61, di mana pasal 1 huruf C mengatakan tanah-tanah yang dalam rangka pelaksanaan land reform akan dibagikan menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini ialah tanah swapraja dan bekas swapraja yang telah beralih kepada negara. Jadi tanah-tanah tersebut bisa dibagikan oleh negara. Ya. Khusus untuk Jawa Tengah itu ada surat dari Menteri Dalam Negeri ya kepada Gubernur Jawa Tengah nomor 593.82/1957/SC tertanggal 26 Mei 1980, di mana terkait dengan pengurusan tanah Sunan Ground, domain Keraton Surakarta, domain Mangkunegaran Surakarta yang ditempati rakyat, dinyatakan apabila para penghuni tanah Sunan Ground tersebut akan menghendaki untuk dapat memperoleh sesuatu hak atas tanah tersebut agar mengajukan permohonannya kepada Badan Pertanahan Nasional. Jadi kalau kita bicara pada aspek pada saat itu, pertanyaan menjawab, saya sekaligus menjawab pernyataannya, kami menjawab pernyataannya Gubernur Jawa Tengah terkait kepemilikan tanah, bahwa tanah itu justru yang mengizinkan adalah Gubernur Jawa Tengah sendiri pada era tahun 80-an. Ya, jadi tahun 80-an itu tanah-tanah di bekas swapraja itu memang banyak yang mengajukan permohonan untuk dijadikan berstatus sertifikat hak, dan hak yang diberikan adalah hak milik. Ada aturannya, jelas di dalam PP-nya ada. Jadi ketika ada pertanyaan kenapa tanah di bekas Keraton Kartosuro bisa menjadi sertifikat hak milik, karena ini jawabannya. Dasar hukumnya ada. Jadi bukan tidak ada jawaban tidak ada dasar hukumnya, tapi jelas ada dasar hukumnya. Nah, itu yang mungkin terkait di kami. Mungkin Mas Ari duduk di yang terkait pulpa dan terkait dengan alfa, ya itu nanti akan dijelaskan karena itu nanti berkaitan dengan posisi hukum dari demikian klien opini kami. hukum ilegal opini sederhana kasus bekas Keraton Kartosuro oleh Bambang Aribo Esha dan rekan. Terima kasih. Ini melaporkan kembali rekan dari hari saya baru mendarat ini jam 10 Bambang Aribo Esha.